Ini ada satu cerita menarik dari waktu saya kuliah dulu. Saya punya teman namanya Abu Bakar. Saya sering main ke tempat kos dia juga. Dia juga sering main ke kos saya. Kami sering cerita-cerita. Nah, suatu ketika ini saya lagi main ke kos dia. Saya nggak ingat kejadiannya bagaimana, tapi ada satu cerita yang dia ceritakan waktu itu, dan itu ternyata cukup membekas sampai sekarang saya masih ingat. Dia bilang gini, aku tuh kalau di rumah sering sendiri, katanya. Kadang ditinggal orang tua aku di rumah sendirian, otomatis juga harus masak sendiri buat makan. Kadang nggak ada makanan di rumah, dan aku biasanya bikin nasi goreng, katanya. Tapi ada yang aneh dari cara dia bikin nasi goreng. Bukan resepnya, bukan proses pembuatannya. Tapi begini, dia bilang, kalau aku bikin nasi goreng, aku bikin dulu nasi gorengnya, sudah jadi, setelah jadi, aku tinggal mandi, katanya dia gitu. Setelah mandi, aku ganti baju, setelah bersih, nyaman semua, baru nasi gorengnya aku panasin lagi, aku makan. Waktu saya tanya, lu kenapa kok mesti gitu? Soalnya gini, kalau aku habis mandi, aku sudah lupa kalau nasi itu aku yang bikin. Jadinya aku lebih bisa menikmati itu. Karena seolah-olah orang lain yang bikinin nasi goreng itu. Oke, sekarang kita meloncat bertahun-tahun kemudian. Ini saya nggak ingat waktu itu ceritanya lewat telepon atau saya ketemu langsung. Ini teman saya bilang begini, ini teman yang lain. Teman saya bilang gini, ternyata dia membuat satu kesimpulan. Ternyata kita semua kan tahu kalau mie instan itu enak, dan semua orang itu mengakui bahwa mie instan itu enak. Tapi ternyata kalau yang bikin orang lain itu lebih enak. Ini aku barusan dibikinin ponakanku mie instan. Ini ada dua cerita yang mungkin nggak ada kaitannya sebenarnya, nggak ada kaitannya secara langsung. Kalau kita lihat terus kaitannya apa? Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh ya, lebih dalam, sebenarnya di sini ada satu proses yang dihilangkan. Jadi proses pembuatan. Ternyata proses pembuatan itu tidak ada orang yang suka. Walaupun sudah mie instan bisa disajikan dalam waktu yang sangat singkat, tinggal merebus air, mie dimasukkan, ditunggu lembek, bumbu dicampur, tinggal dinikmati, selesai. Tapi itu proses yang mudah dan singkat itu ternyata banyak juga orang yang nggak kepingin melakukannya, maunya ya tinggal makan. Seperti kasus teman saya yang lebih suka kalau dibuatin mie oleh keponakannya, dan kasus teman saya satunya yang berusaha menghilangkan proses pembuatan nasi goreng itu dengan mandi sehingga dia sedikit terlupakan. Lalu kenapa dengan prosesnya sebenarnya? Kenapa banyak orang yang tidak suka proses? Kebanyakan orang bilang yang penting kan hasilnya begini, yang penting kan selesai. Lalu kita terbiasa dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yang hasilnya seketika. Padahal kalau sempat saya bicarakan di video sebelumnya, semua itu ada prosesnya. Pendek atau panjang itu relatif. Tapi coba kita lihat, misalnya aja begini. Ambil contoh, misalnya melamar pekerjaan. Kadang kita berpikir bahwa kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, setelah lulus kuliah, kemudian kita bikin surat lamaran, prosesnya kan umumnya begitu. Kita ajukan, kita kirim ke perusahaan yang kebetulan membutuhkan karyawan, lalu kalau lancar kita dipanggil, ada tes tulis, ada tes praktek, ada interview, negosiasi gaji, kita mulai bekerja kalau semuanya lancar. Itu pun kadang kita masih mengeluh, kok lama sekali prosesnya. Apalagi yang sempat melamar berkali-kali, ternyata nggak berhasil juga, sampai 10 kali, 20 kali baru kemudian bisa bekerja. Seolah proses itu jadi terasa panjang. Tapi coba kalau kita pikir begini, misalnya saja kita melamar di sebuah perusahaan, kalau prosesnya singkat,
Seperti yang saya bilang tadi, lamaran dimasukkan, kita kemudian dipanggil untuk tes tulis, tes praktek, wawancara, negosiasi gaji, masuk. Itu sudah paling singkat bagi kita, yang menurut kita kadang itu sudah terlalu panjang. Tapi bayangkan bagaimana proses di belakang itu, proses dari sisi perusahaannya yang menerima karyawan. Itu kan bukan proses pendek, ada proses panjang di sana. Proses yang mungkin berbulan-bulan untuk sampai pada keputusan bahwa kita membutuhkan karyawan baru, kemudian di mana kita harus membuka lowongan, bagaimana prosesnya, memilihnya dan lain sebagainya, itu proses panjang. Apakah cuma segitu? Coba kita pikir lebih panjang lagi. Misalnya saja begini, saya mengajukan lamaran ke sebuah perusahaan, sebut saja perusahaan A. Ada dua skenario, misalnya saya anggap saja saya diterima. Ada dua skenario kenapa saya diterima. Pertama adalah perusahaan ini berkembang dan membutuhkan karyawan baru. Skenario kedua, ada karyawan yang keluar dan saya dimasukkan untuk mengganti. Kalau misalnya kita anggap saja ini sebuah perusahaan yang sedang berkembang, ada klien baru, semakin banyak klien baru, kemudian membutuhkan perbaikan dari sisi manajemen dan lain sebagainya, semakin banyak order dan lain sebagainya. Itu kan bukan proses pendek, bisa jadi itu bertahun-tahun. Proses perbaikan manajemen pun nggak mungkin 1-2 bulan, bisa berbulan-bulan, mungkin 1 tahun, sampai pada kesimpulan membutuhkan satu karyawan baru. Begitu juga kalau misalnya anggap saja ada satu karyawan yang keluar secara baik-baik. Kenapa dia keluar? Karena ada banyak alasannya. Misalnya saja mengikuti keluarganya yang pindah ke kota lain. Karena itu juga bukan proses yang terjadi dalam 1-2 hari. Bisa jadi proses kepindahan itu sudah berjalan 1 tahun sebelumnya. Begitu juga kalau misalnya dia dipecat. Misalnya dia melakukan kesalahan besar yang membuat dia harus dipecat. Kan nggak mungkin begitu dia membuat kesalahan langsung dipecat dan kita masuk sebagai penggantinya. Pasti ada SP1, SP2, SP3, kemudian pemecatan. Dan dari sisi karyawan yang dipecat sendiri pun nggak mungkin dia tiba-tiba saja, oh aku hari ini mau membuat kesalahan besar, kan nggak mungkin. Pasti ada proses yang terjadi di sana. Proses yang terjadi yang membuat dia akhirnya melakukan kesalahan dan berujung dipecatnya dia dan kita masuk sebagai penggantinya. Jadi itu kan bukan proses pendek, bukan proses yang pendek, itu proses panjang yang mungkin sudah bertahun-tahun. Kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya di dalam perusahaan itu kan ada sebuah mekanisme yang menggerakkan, mulai dia didirikan perusahaan itu di bidang apa dan lain sebagainya hingga dia berjalan. Begitu juga kita, ada mekanisme pada diri kita yang membuat kita sampai pada satu titik, misalnya sekolah, mengasah keterampilan sehingga memadai, dan akhirnya mekanisme kita dan mekanisme perusahaan itu kan bertemu di satu titik yang menyebabkan kita bekerja di dalam perusahaan tersebut. Bisa jadi pada saat kita memulai pilihan kita menentukan jurusan kuliah, sebenarnya di luar sana sudah ada mekanisme yang bergerak juga, dan akhirnya berujung pada kita bekerja di perusahaan itu. Tapi apakah kita tahu? Tentu saja tidak. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau saya memaknainya begini, di setiap momen kehidupan kita selalu menemui kejadian-kejadian, ada peluang, ada kesempatan, ada pilihan. Orang bilang sih peluang nggak datang 2 kali. Jadi kalau ada peluang, ya ambil aja. Ya mungkin peluang itu terjadi lagi, tapi mungkin dalam waktu yang agak panjang, lebih lama. Begitu juga ada orang bijak yang bilang, kalau mau mulai sesuatu ya selesaikan. Ada yang bilang, kalau kamu melakukan sesuatu ya lakukan dengan sepenuh hati. Ya kembali ke situ. Artinya kalau kita ada kesempatan untuk
mendapatkan suatu keterampilan atau ilmu atau diberi peluang untuk belajar di suatu tempat, ya maksimalkan, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saja di luar sana ada sebuah mekanisme yang bergerak dan sudah siap menyambut kita dalam waktu 4, 5, atau 6 tahun ke depan. Kalau kita tidak siap, akhirnya ya sudah, kita miss. Peluang itu akan diambil orang lain. Jadi sukses atau tidaknya kita sebenarnya bukan sesuatu yang random ya. Kalau kita anggap itu sebagai suatu kebetulan, bahwa kebetulan aja perusahaan A ini sedang membutuhkan karyawan, rasanya kok mustahil sekali ya ada kebetulan yang sudah terstruktur rapi yang mengarahkan pada satu titik. Ya pastinya ada sebuah mekanisme yang bergerak dengan sangat rapi, yang mengatur kita dan mengatur sesuatu yang ada di sekitar kita.